Hai teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Share lagi rutinitas aku di pagi hari sebelum antar jemput anak sekolah. Nah, teman-teman, di sini sebelum aku beraktivitas yang lain, sebelum aku juga nyiapin sarapan karena di sini ada sepatu kotor sama sendal kotor. Jadi di sini tuh mau aku cuci dulu. Kemarin kan abis dari puskesmas kehujanan ya, teman-teman. Hujannya tuh bener-bener deras banget dan hampir sepanjang jalan itu banjir ya. Sampai aku juga sama Rapan gak bisa ke sekolah karena kita itu jam 12 masih di daerah kecamatan ya, teman-teman. Kita lumayan jauh juga, jadi gak bakalan keburu, dan aku juga gak mau maksain walaupun Rapan juga kayak ngerengek pengen sekolah karena emang gak biasa libur ya, teman-teman, kecuali sakit. Nah tapi kan waktunya juga tidak memungkinkan, udah gitu cuacanya juga sama ya, teman-teman, tidak mendukung sama sekali karena beneran deh kemarin itu hujannya lumayan deras, padahal baru sebentar, belum berjam-jam ya, teman-teman, tapi sepanjang jalan tuh udah penuh, udah banjir sama air. Apalagi kalau dikasih hujan lama berjam-jam kayak gitu, ngeri ya, teman-teman. Ini baru sebentar aja rumah teman-teman aku aja udah pada tergenang air kayak gitu ya, teman-teman. Dan kemarin emang banyak yang nggak masuk juga karena emang bener-bener pada kebanjiran gitu ya, teman-teman. Nah, dan di sini juga untuk cucian sepatu sama sendal aku udah beres nih, tinggal dijemur aja. Lanjut aku mau bikinin dulu sarapan buat Rapan nih karena aku juga nggak masak yang ribet-ribet ya, teman-teman. Kalau pagi-pagi di sini aku mau bikin dadar telur aja. Nah, ini untuk telurnya aku pakai 2 butir tapi nanti masaknya bakalan 2 versi gitu ya, teman-teman. Nah, ini tinggal dikasih bumbu aja, cuman Rapan itu kan emang nggak suka kalau masak telur itu dipakein topping-topping. Jadi dia tuh lebih suka polosan kayak gini. Jadi ya udahlah ya, ini tuh lebih simple daripada aku harus pakein topping kayak gitu. Nah, dan ini kan aku nggak mungkin juga kan makan telur dadarnya aja. Jadi di sini aku mau bikin sambal bawangnya nih, teman-teman. Udah lama juga aku nggak bikin sambal bawang kayak gini, rasanya kangen ya. Kalau dulu kan setiap jualan aku udah pasti bikinnya sambal bawang ya, karena kalau sambal bawang kayak gini tuh berasa banget pedesnya karena kan nggak pakai tomat ya, teman-teman. Kalau pakai tomat biasanya pedesnya itu berkurang. Nah, kalau kayak gini aja tuh apa ya, pokoknya pedes banget deh, makan sedikit aja. Nih teman-teman yang belum pernah nyoba bikin sambal bawang, boleh nih di request resep aku. Pokoknya ini gampang banget. Cuman dipakein cabai sama bawang aja, tambahkan penyedap rasa, gula, garam sama mecin, itu sesuai sama selera ya, teman-teman. Terus diulek atau dihalusin, kemudian kalau misalkan udah nih tinggal disiram pakai minyak yang bener-bener panas. Wah, ini tuh enak banget. Cuman emang sambal kayak gini tuh nggak bisa bertahan lama ya, teman-teman, karena cepet basi. Mungkin karena bahan-bahannya mentah, cuma disiram aja, jadinya cepet basi kali ya. Jadi emang kalau misalkan mau bikin sambal bawang kayak gitu tuh nggak usah banyak-banyak, buat sekali makan aja. Nah, ini dia untuk telur dadar buat terapannya udah matang. Aku kasih taburan kecap aja karena dia juga mau kalau misalkan makan telur dipakein kecap kayak gini. Biasanya sih minta diorak-arik gitu ya, teman-teman. Cuman kali ini aku kasih di dadar aja yang lebih simple ya. Dan ini aku juga ngedadarin telur lagi buat aku. Ini udah kayak telur ceplok ya, teman-teman. Dan barusan aku kasih bawang merah sedikit ya. Nih kalau udah tinggal dibejek-bejek sedikit aja nih, dicobeknya, atau enggak dibalurin kayak gini nih pakai sambalnya. Pokoknya ini tuh enak banget ya, teman-teman, walaupun makannya tuh sederhana, simple, cuman sama telur dadar dan sambal bawang kayak gini, tapi alhamdulillah ini tuh nikmat banget. Nah, dan di sini juga aku mau lanjut buat nyuapin Rapan. Ini sebenarnya Rapan udah bisa sih makan sendiri, cuman aku greget aja gitu kalau ngelihat makan tuh kayak lelet gitu loh, teman-teman. Aku tuh pengennya satset gitu. Dan kalau disuapin kayak gini makannya juga lumayan lahap dan banyak ya. Kalau misalkan makan sendiri ini tuh belum tentu habis. Dan alhamdulillah setiap makan sekarang itu habis terus karena aku rutinin juga minum multivitamin ya, teman-teman. Karena Rapan itu emang anaknya susah makan.
Tapi jajannya itu loh teman-teman yang bikin aku kesel ya. Jadi emang bener-bener harus dikurangin jajannya biar nafsu makannya juga bertambah. Tapi selain itu Rapan juga minum multivitamin. Dan sekarang yang lagi rutin diminum sama Rapan adalah madu herbal dari Pitambumin. Dan itu tuh bener-bener membantu banget ya teman-teman, nafsu makan Rapan jadi bertambah. Kemarin juga pas kalian aku periksa, aku juga nimbang berat badannya, alhamdulillah naik bulan ini sekitar 2 kilo ya teman-teman. Pada harapan itu susah banget untuk naikin berat badan karena kan emang makannya juga susah ya teman-teman. Sesuap dua suap itu tuh udah berasa kenyang dan udah nggak mau makan lagi. Tapi semenjak aku rutinin minum madu, alhamdulillah ya nafsu makannya jadi bertambah, berat badannya pun bertambah. Dan yang penting daya tahan tubuhnya lebih kuat ya teman-teman, dia juga kelihatan seger. Nah, di sini aku udah beres nyuapin Rapan karena masih ada waktu sebelum nganterin Rapan ke sekolah. Di sini aku mau nyetrika dulu ya teman-teman. Ini setrikaan aku sampai numpuk banget. Ini sebenarnya udah beberapa hari belum aku setrika karena dari kemarin belum sempet, apalagi minggu ini tuh aku 2 kali bolak-balik ke puskesmas ya teman-teman. Nah, jadi emang bener-bener gak keburu. Setelah dari puskesmas aku juga kan harus langsung nganterin Rapan ke sekolah dan pulang di sore hari. Jadi udah keburu capek dan gak mau ngerjain ini itu ya teman-teman. Apalagi aku kan sekarang lagi hamil juga, jadi emang harus bener-bener jaga kondisi aku. Karena di rumah juga kan gak ada siapa-siapa nih, cuman aku sama Rapan aja. Jadi emang bener-bener harus bisa jaga diri, jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, dan di sini aku tuh kalau misalkan nyetrika emang gak pernah pilih-pilih, jadi semuanya aku setrikain, mau itu daleman atau baju luaran kayak gini, pokoknya semuanya beres aku setrikain ya teman-teman. Karena kalau misalkan enggak tuh kayak nggak betah aja makainya. Dan emang pas diangkat dari jemuran aku tuh jarang banget kayak ngelipet-lipet baju gitu. Jadi ini lumayan agak kusut-kusut ya teman-teman, nyetrikanya lumayan agak lama karena kan biasanya setelah aku angkat aku langsung setrika gitu, jadi nggak terlalu kusut banget. Nah, dan di sini untuk setrikaan aku lumayan banyak juga ya teman-teman. Tapi nggak sebanyak biasanya karena sekarang itu aku udah mulai nyicil-nyicil kayak nyuci ataupun nyetrika. Aku nggak mau yang numpuk-numpuk terus ya teman-teman, karena capek, karena kan aku juga yang ngerjain gitu. Dan alhamdulillah untuk setrikaan baju aku sampai beres ya teman-teman. Biasanya tuh paling cuman setengahnya aja yang beres karena keburu buat nganterin Rapan sekolah. Ini gak terlalu banyak juga, jadi alhamdulillah nih udah beres sebelum ngantar Rapan sekolah. Nah, ini tinggal aku rapi-rapihin aja ke lemari, sama di sini aku juga mau nyiapin baju buat nanti berangkat nganterin Rapan sekolah. Karena sekarang itu setiap hari jadi udah kayak aku yang sekolah ya teman-teman, udah nyiapin ini itu, terus tugas-tugas juga karena kan anak-anak kelas 1 masih belum bisa, jadi masih dibantuin sama orang tuanya. Jadi emang bener-bener anak kelas 1 itu belum bisa mandiri ya, semuanya dihandle sama orang tua. Walaupun ya aku juga ngajarin Rapan sih biar dia bisa sendiri gitu ya teman-teman, kayak nyiapin buku atau ngerjain PR kayak gitu kan dia sendiri ya. Cuman kan sekolah anak-anak zaman sekarang ini beda sama zaman aku dulu ya teman-teman. Aku dulu itu pas SD udah nggak pernah kayak minta tolong sama orang tua ya, udah nggak pernah sama sekali. Jadi semua kerjaan tugas dari sekolah aku yang ngerjain. Tapi kalau sekarang mamanya juga ikut berpartisipasi ya teman-teman. Belum lagi kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi emang bener-bener sekarang itu sekolah anak sama emaknya gitu ya. Nah, tapi itu juga nggak semua orang tua murid ya teman-teman. Jadi untuk orang tua murid itu ada yang aktif, ada yang enggak di sekolah. Nah, kebetulan kalau aku aktif di sekolah karena emang aku juga punya anak seperti Rapan yang hiperaktif banget ya teman-teman. Gak mungkin juga aku sebagai orang tuanya gak ikut aktif di sekolah ya teman-teman. Karena kan sambil memantau anak aku juga. Nah, dan di sini sambil nungguin Rapan pulang sekolah karena kalau pulang lagi lumayan jauh ya teman-teman, capek juga. Aku harus bolak-balik jalan kaki, naik angkot, apalagi lagi keadaan hamil kayak gini ya teman-teman, berasa banget capeknya. Jadi aku tuh suka nunggu di sekolah aja bareng sama mama-mama. Nah, tapi nggak semua mama-mama nunggu sih, ini khusus yang jauh-jauh aja ya.
Nah, dan ini seperti biasa kita tuh kalau nongkrong nggak mungkin kan nggak nyemil-nyemil, nggak makan-makan gitu ya. Nah, ini kita lagi penasaran banget ada mie ayam yang harganya Rp5.000 ya teman-teman. Ya karena kan ini juga di depan sekolah, mungkin apa ya, harga anak-anak sekolah aja gitu ya teman-teman. Nah, dan ini juga nggak berasa udah waktunya pulang harapan sekolah. Ini aku udah nyampe rumah. Terus pas nyampe rumah, ini alhamdulillah ya teman-teman, ada rezeki, ada yang nganterin kue. Terus di sini juga ada lauknya nih, ada sayur asem. Terus itu ada daun mengkudu sama mie. Jadi hari ini aku nggak masak dulu nih karena takutnya mubazir ya. Dan ini papahnya Rapan juga pulang bawain sate. Ini buat Ravan ya teman-teman. Jadinya aku sore ini bener-bener gak masak. Lanjut aku mau unboxing dulu. Aku tuh beli tas buat anak TK atau PAUD ya teman-teman, buat nanti kado. Dan ini lumayan sih ya teman-teman, tapi kayaknya kekecilan ya. Tapi kalau untuk anak TK kayaknya ukurannya pas gitu ya teman-teman. Cuman karena aku biasa beli tas gede jadi kayak kecil banget gitu loh teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan sih suka ya nanti yang dikasihnya. Karena emang resiko belanja online ya seperti ini ya teman-teman. Kalau kita kurang-kurang teliti ya kadang kita jong aja gitu kalau beli online tuh. Tapi untuk bahan dan tampilannya sih lumayan kalau menurut aku ya, karena harganya juga murah meriah ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video dari aku kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.